Iya juga sering banget bersharing tentang tentang isu-isu di Nusa Tenggara Barat. Nah kemudian kita muncul satu ide, kenapa kita nggak Halo sahabat UMKM dimanapun kalian berada, jumpa lagi nih di Ngopi Yuk Ngobrol Pintar bareng NTB Mall. Selamat datang. Dan pada sesi kali ini jujur aja saya sedikit insecure karena kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yang expertnya bukan main lagi, yang udah go internasional nih. Belum. Semoga ya Kak. Amin, semoga ya. Perkenalkan di depan kita ini ada Kak Debbie atau Kak Deborah. Halo Kak. Hai sahabat NTB Mall. Mungkin sedikit spoiler nih, aku udah ngefans sudah lama banget sama Kak Debbie dari SMA. Masa? Iya betul. Jadi emang dari dulu itu kayak Kak Debbie ini udah jago nyanyi, terus udah bisa ke Jerman. Jadi aku kayak itu yang buat termotivasi, oh aku harus belajar bahasa Jerman nih gitu. Itu sih yang luar biasa banget. Jadi dari SMA pun udah bisa membuat prestasi yang gemilang, yang membanggakan NTB. Iya, itu berkat lah ya yang diberikan, memang luar biasa. Dan sekarang Kak Debbie sedang melanjutkan S2 ya di Malaysia. Iya, bener banget. Sekarang sedang melanjutkan S2 dari program pemerintah daerah juga, yaitu beasiswa NTB di Malaysia di Universiti Kebangsaan Malaysia. Luar biasa. Ngambil jurusan apa Kak? Di sana aku ambil linear linguistik, spesialisasinya Master of Arts di situ. Luar biasa. Calon dosen nih nanti balik-balik. Amin. Ya, rencana cita-citanya setelah ini mau ngapain Kak? Habis sekarang ngurus tesis. Ya, di tahap akhir tesis, masih dalam proposal lah ya, seperti biasa. Karena pandemi juga kita banyakkan online. Kemudian nanti rencananya mungkin lebih ke dunia akademis, dosen lah ya. Didoain ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Semoga nanti bisa dapat S3 terus nanti bisa jadi rektor ya. Amin. Ya, tidak menutup kemungkinan Kak. Luar biasa. Jadi Kak Debbie ini juga salah satu inisiator muda juga di sini yang memang bisa nge-influence anak-anak muda ya. Yang sekarang sedang aktif di beberapa organisasi ya Kak. Ya, tapi sekarang lebih fokus ke NTB Connect. Jadi NTB Connect ini memang baru banget kita bentuk. Sebenarnya udah lama juga sih. Udah lamanya itu 1 tahun yang lalu. Jadi itu muncul dari percakapan biasa aja antara aku, kemudian ada Kak Henry Bagus, teman aku juga di beasiswa NTB di UKM, kemudian dengan Mbak Via. Jadi pada saat itu mereka berdua ngobrol-ngobrol terus ngajakin aku jadi MC di situ, moderator awalnya. Dep, kenapa enggak coba bergabung di NTB Connect? NTB Connect ini platform baru, Dep. Oh, platform apa? Aku tanyakan. Platform baru yang bisa mewadahi putra-putri NTB di dalam maupun di luar negeri. Jadi dari sini kita bisa jadi wadah untuk bersilaturahmi gitu. Dan ini juga merupakan jawaban dari keresahan kita selama ini yang menginisiasi NTB Connect, bahwa selama ini mungkin kita generasi muda NTB kita nggak tahu satu sama lain. Jadi kita kadang-kadang belum tahu juga kalau misalkan ada putra-putri NTB di luar negeri ataupun di dalam negeri yang berprestasi dan punya karya-karya yang bagus. Nah, jadi NTB Connect ini sebenarnya adalah wadah di mana kita bisa mengumpulkan putra-putri tersebut untuk saling menginspirasi. Jadi kita bisa saling belajar di NTB Connect ini. Jadi itu kayak jadi memutuskan keresahan selama ini kalau sebetulnya anak-anak NTB ini banyak banget yang berprestasi, yang punya potensi bagus tapi nggak ada wadahnya. Iya, bener banget. Nah, selama ini kan kita mungkin yang punya prestasi bagus ya jalan-jalan sendiri aja gitu kan ya. Kenapa nggak kita coba untuk berkolaborasi di satu wadah yang sama, jadi NTB Connect. Nah, jadi mungkin kita datang dari background yang berbeda-beda, tapi dengan background yang berbeda-beda dan potensi yang kita punya masing-masing, kita bisa memajukan daerah kita bahkan untuk diri kita sendiri dan saling menguntungkan satu sama lain itu. Kalau kita mau memajukan sektor di NTB ini kan banyak banget sebetulnya. Banyak banget ya. Kalau dari fokus NTB Connect sendiri Kak, pengennya majukan bagian yang mananya nih atau mau majukan semuanya gitu? Ini pertanyaan yang menarik banget ya kalau menurut aku, karena di NTB Connect ini kita terhitung baru, jadi kita masih juga meriset dan mengobservasi. Jadi di tempat kita di NTB Connect, di komunitas kita itu ada namanya suatu divisi yang namanya Data Research Specialist, di mana di situ kita mengobservasi apa aja nih isu-isu yang mungkin lagi jadi hot topic di NTB. Nah, dan kita sekarang ini sedang ada 5 mini project. Nah, jadi kita baru open recruitment juga kan untuk generasi pertama. Waduh. Ya, generasi pertama ini ya. Puji Tuhan kemarin kita
berhasil menarik antusias sekitar 80 orang. Dan kita menyaring dari 80 itu ada 35 orang. Itu dari luar negeri, ada yang dari Turki, ada dari Taiwan ya. Jadi mereka semua yang bersekolah di luar negeri. Luar gitu. biasa. Kalau tadi dari informasinya berarti rata-rata ini S2 ya dan keluar. Kalau untuk yang mahasiswa atau misalnya anak-anak muda yang di sini yang lulus SMA kayak gitu tapi punya potensi, mereka bisa masuk nggak sih Kak? Sebenarnya semua anak muda tidak terbatas pada usia, itu adalah bagian dari NTB Connect. Tapi mungkin untuk pelaksanaannya, keanggotaannya kami melakukan seleksi namanya. Di seleksi itu dimana untuk program kami yang sekarang ini kami fokuskan kepada anak-anak yang kuliah. Jadi mereka yang memang sedang mempersiapkan diri dan memang lagi gencar-gencarnya nih mencari pengalaman. Kan biasa nih kalau kita S1 atau mungkin SMA akhir-akhir itu biasanya kita pingin banget mengeksplorasi. Nah, NTB Connect ini wadah. Jadi kita berkolaborasi dengan banyak-banyak pihak terkait seperti sekarang NTB Mall. Nah, jadi anak-anak muda juga tahu ternyata NTB Mall ini ada loh dan eksis gitu loh, dan bisa membantu para UMKM untuk berkembang. Nah, jadi dari situ kita berusaha untuk menjadi wadah bagi mereka untuk mengenal hal-hal yang mungkin belum diketahui. Nah, dari situ aja sih. Luar biasa sekali. Jadi ini sebetulnya jadi alternatif anak muda ya. Jadi kalau open recruitment-nya itu kayak gimana Kak? Apakah sekali setahun atau setiap ada mini project atau seperti apa? Karena kan ini baru pertama kali ya. Karena ini baru pertama kali, jadi open recruitment-nya kami harapkan bisa terus berjalan dari tahun ke tahun ya. Karena ini kan memang kita menamainya generasi pertama, generasi kedua. Ya ampun. Semoga tidak ada alumni-alumninya ya. Nggak ada, karena semua walaupun mungkin mereka punya kesibukan yang lain, mungkin tidak bisa bergabung secara aktif di komunitas kami, mereka adalah bagian dari kami. Luar biasa. Sama seperti teman-teman sekarang ini bagian dari kami. Luar biasa, jadi saudara ya Kak ya. Iya benar. Balik lagi Kak Debbie, tadi kan kita ngebahas ada sedang ada mini project. 5 mini project atau satu project tapi dilebarkan jadi 5 sektor atau gimana? Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Oke, kita ada 5 project di mana itu berdasarkan hasil observasi juga, di mana teman kami juga Kak Fia juga sering banget bersharing tentang tentang isu-isu di Nusa Tenggara Barat. Nah, kemudian kita muncul satu ide, kenapa kita nggak ngadain mini project aja? Karena sekarang kan lagi pandemi juga, jadi kita mengalihkannya semua ke online. Nah, di mini project itu ada 5 bahasan khusus. Yang pertama itu ada di bidang UMKM. Yang kemarin kita juga sempat berkolaborasi dengan NTB Mall. Waduh, seneng banget ya, suatu kehormatan bagi kami dan kebanggaan juga. Ramai sekali jadinya. Itu benar-benar di sosial media kita all about NTB Connect. Waduh. Kita juga senang banget diajakin, apalagi ini pertama kali ya Kak. Iya benar. Nah, jadi selain di UMKM, kami juga ada di lingkungan hidup. Kemarin kami baru mengadakan webinar juga. Kemudian ada pernikahan dini. Nah, kasus pernikahan dini itu semakin lama semakin meningkat nih ya. Betul. Apalagi di pandemi ya. Mungkin kita scrolling Instagram itu berita di Lombok banyak banget itu pernikahan dini ya. Walaupun yang baru digagalkan mungkin 1-2 pernikahan, tapi sisanya nggak ada yang tahu. Iya benar banget. Jadi itu cukup meresahkan ya, dan mungkin itu adalah bagian concern dari kami sebagai anak muda supaya kami bisa juga mengedukasi SDM di Lombok melalui webinar-webinar yang kami laksanakan. Kemudian yang keempat, kami ada di bidang edukasi yang difokuskan pada literasi. Kemudian yang kelima di pariwisata. Nah, pariwisata ini mungkin lagi trending juga karena lagi pandemi. Seperti kita ketahui memang banyak banget kecemasan yang muncul, khawatir PR besar banget buat pemerintah daerah dan pusat pastinya. Serba salah ya Kak kalau misalnya kita pengen ada tamu atau orang luar yang datang tapi nggak boleh gitu, nggak bisa. Iya bener banget. Aku sendiri pun cukup sedih ya, karena aku belum terlalu banyak mengeksplor NTB ini. Luar biasa. Aku pun sejak pandemi lagi jadi suka jalan-jalan Kak. Kok jadi kebalik sih? Iya, jadi kayak kasihan banget nih, karena kan semua sekarang serba murah Kak sebetulnya dan nggak ada yang datang. Jadi ya udah deh aku manfaatin aja weekend, mungkin bisa ke tempat A atau ke tempat B gitu, cuman untuk karena sepi jadi aman sih sebetulnya. Iya, dan untuk refreshing juga karena kan mungkin kita terlalu lama stay at home, kadang-kadang kita perlu juga untuk keluar rumah. Selain untuk berjemur ya teman-teman semuanya. Jemurnya gratis dan tempatnya enak. Bener banget. Yang penting protokol kesehatan tetap harus jadi nomor 1 ya. Berarti bakal ada 5 project dalam 1 tahun ini
Kak. Iya bener banget. Dan nanti kita juga ada surprise dong ya. Waduh, mungkin bisa di spoiler Kak. Surprise-nya mungkin nanti akan kami share juga. Mungkin nanti NTB Mall bisa gabung juga bareng kita. Mungkin nanti di akhir tahun. Dan dalam waktu dekat ini juga kami akan rencananya akan berkolaborasi juga dengan salah satu perusahaan. Nanti didoain aja ya, semoga bisa lancar. Amin ya robbal alamin. Kita bakal tunggu-tunggu tuh Kak undangannya tentu pertama. Apalagi makan-makannya Kak, kita bakal open banget nih. Iya, boleh. Mungkin nanti Juju mau ngajak aku makan-makan bersama Kak Wafi. Waduh. Kayaknya protokol kesehatan. Iya, protokol kesehatannya teman-teman ya. Iya betul. Oke, kalau misalnya Kak, berarti kan open recruitment nih. Benefit apa aja yang kira-kira bakal didapetin sama anak-anak muda inisiator, calon inisiator di sini kalau mereka bergabung dengan NTB Connect? Oke, benefit ya. Benefit pastinya dari semua komunitas yang bakal kita dapatkan itu adalah pengalaman. Luar biasa. Ya, pengalaman komunitas itu sangat penting. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan antar satu sama lain ya. Karena kan mungkin kalau di sekolah kita cuma belajarnya teori-teori aja. Betul. Tapi kita nggak belajar life skill gitu kan. Kita nggak belajar tentang kehidupan nyatanya, bagaimana cara menjalin relasi dengan orang banyak, bagaimana caranya mendapat ilmu melalui relasi tersebut. Nah itu kita yang menjadi satu tujuan kami. Kemudian benefit yang lain mungkin mereka dari link-link tersebut mereka mendapatkan peluang-peluang untuk bekerja misalkan. Jadi kemarin memang kami juga sempat membantu juga untuk perekrutan magang juga di Dinas Pariwisata seperti itu. Jadi memang kami berusaha untuk selalu menjadi wadah silaturahmi bagi putra-putri NTB yang di dalam maupun di luar negeri. Jadi yang di luar negeri tetap update informasi di dalam negeri, yang di dalam negeri bisa terus berkarya ya melalui potensinya masing-masing gitu. Saya agak sedikit tertarik nih Kak sama tadi kan informasinya kalau anggota NTB Connect ini bukan hanya yang sedang berada di NTB, tapi juga yang sedang melanjutkan pendidikan di luar negeri gitu. Apa yang kontribusi seperti apa yang bisa mereka berikan atau mereka menjadi observasi yang kayak tadi apa sih namanya tadi data research specialist yang seperti itu atau bagaimana kontribusinya karena kan tidak bisa langsung menjalankan proyek-proyek tersebut gimana Kak? Iya, jadi ada juga salah satu dampak positif juga dari yang namanya pandemi ini teman-teman semuanya ada sisi positif ya. Akan selalu ada sisi positifnya karena sisi positifnya itu adalah karena semua bertransformasi ke digital. Jadi memang kontribusi mereka cukup banyak ya. Jadi mereka selain mengobservasi data-data yang terkait dengan mini project kami, mereka juga misalkan di kelompok saya ini di kelompok literasi. Jadi mini project saya adalah literasi. Nah, kami di situ punya salah satu project di mana kami ingin membuat naskah literasi. Ya, itu berisi muatan-muatan lokal. Nanti itu biasanya dan salah satu anggota kami di kelompok mini project itu pernah menulis karya-karya literasi sebelumnya. Nah, dan dia itu berkuliah di Taiwan. Luar biasa. Aku merinding ya Kak, maksudnya. Jadi luar biasa sebenarnya itu SDM kita. Siapa sih anak-anak sekarang yang suka muatan lokal Kak? Iya. Gak ada kan? Maksudnya bukan gak ada tapi ada. Cuman mereka mungkin belum diperkenalkan sejak dini gitu kan. Nah jadi melalui karya-karya kami ya mungkin masih kecil lah ya masih sedikit tapi setidaknya kami bisa memberikan sedikit perubahan lah. Iya bisa memperkenalkan kepada adik-adik melalui sosial media karena kan zaman sekarang anak-anak kecil udah mainannya HP gitu kan ya. Kayaknya aku jarang banget deh ngeliat anak-anak kecil yang jalan-jalan main-main kelereng gitu kan. Bener kan? Iya jadi sekarang kenapa enggak kita coba untuk mengalihkan cara pandang mereka tentang dunia sekitarnya lokalnya itu walaupun mereka nonton YouTube tapi mereka tetap dapat literasi muatan lokal tentang NTB gitu. Karena akan membuat satu project tentang muatan lokal ini Kak, tujuan utamanya untuk apa selain mau mengembangkan ke digital? Apakah ada keinginan nih dari NTB Connect pengen deh kalau nanti bakal dilirik sama pusat bahasa untuk dijadikan salah satu mata pelajaran atau seperti apa gitu Kak? Harapannya sih karena kita juga wadah kolaborasi, harapannya juga kita semoga nanti melalui mini project ini kita bisa berkolaborasi juga dengan pihak-pihak terkait untuk membentuk buku. Nah, dan ini yang serunya juga nih Ju. Nah, aku spoiler dikit nih ya. Boleh dong. Kita akan sangat karena dalam waktu dekat ini memang mini projectnya adalah mini project literasi. Nah, jadi dan serunya juga kita pingin membuat
semacam buku ya, yang mungkin kita bisa berkolaborasi dengan komunitas-komunitas literasi di NTB. Jadi nggak cuma di Lombok aja, tapi juga di Bima, di Sumbawa, dan ini sedang dalam tahap proses gitu. Jadi kita masih dalam tahap pendekatan dengan komunitas literasi tersebut. Tantangan terbesar Kak ketika mau melakukan pendekatan dengan komunitas tersebut, seperti apa sih Kak yang pernah dialami mungkin, atau yang resiko-resiko yang sedang direncanakan nih, takutnya bakal terjadi A, B, C, dan bagaimana cara kita bakal ngatasinya? Udah pernah mikirin itu nggak Kak sebelumnya? Tantangan terbesar mungkin lebih kepada SDM yang kita punya ya, karena kan kita seperti kita ketahui namanya kita adalah komunitas yang saat ini masih berbasis volunteerism. Ya namanya kalau berbasis volunteerism kadang-kadang juga teman-teman yang lain punya kesibukan masing-masing. Nah namanya kita di komunitas kita harus saling memahami satu sama lain. Jadi lebih kepada ini sih manajemen SDM-nya aja, itu aja sih. Sama yang sisanya yang lain mungkin karena pandemi ya, mungkin lebih ke kuota internet itu aja sih ya. Ke situ sama ini untuk berkolaborasi kan kita perlu meyakinkan pihak-pihak tertentu, misalkan dari dinas atau mungkin perusahaan-perusahaan tertentu. Itu bagaimana cara kami meyakinkannya juga harus kami pikirkan dengan matang. Ini Kak, pertanyaan yang membuat aku sedikit penasaran juga. Apa tuh? Kenapa? Tiba-tiba menghela nafas seperti itu? Ya, karena kan isinya NTB Connect ini anak-anak muda kan Kak? Benar. Jadi yang buat aku penasaran ini dan harus bisa meng-engage kayak misalnya banyak sektor. Kayak misalnya ya dinas-dinas, tadi Kak Debbie bilang. Iya. Pernah gak sih mengalami yang namanya diskriminasi ketika mau berkolaborasi dengan dinas-dinas atau pemerintahan kayak gitu? Diremehkan atau seperti itu, pernah gak sih Kak? Atau sampai saat ini masih aman-aman aja? Syukurnya saat ini masih aman-aman aja ya, karena memang kami menganggap diri kami juga masih pemula. Nah jadi kami selalu belajar dari kolaborasi-kolaborasi yang kami pernah lakukan sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada penolakan, walaupun mungkin itu menurut orang-orang agak gimana gitu ya, tapi menurut kami nggak apa-apa ya, karena itulah bagian dari pembelajaran gitu. Jadi namanya berkomunitas ya kita harus mengalami penerimaan dan penolakan. Karena nggak semua orang suka dengan ide yang kita berikan, dengan karya yang kita berikan. Tapi sampai sejauh ini Kak masih ada nggak sih sektor-sektor yang menolak gitu kerjasama dengan NTB Connect? Belum ada. Luar biasa. Iya, karena kami juga kegiatannya juga masih nggak terlalu banyak dan belum terlalu dalam lingkup yang terlalu besar. Masih mencoba. Nggak akan ada yang menolak sih Kak. Apalagi orang-orang yang ada di dalamnya ini orang-orang hebat menurut aku yang bakal menggantikan. Amin. Termasuk juga yang di NTB Mall ya. Amin. Dia juga adalah salah satunya nih, luar biasa nih. Aminin balik Kak. Iya. Karena menurut aku karena kan kita sejauh ini pernah bekerja sama, jadi NTB Mall mungkin informasi juga kan seperti yang tadi dikatakan sama Kak Debbie sudah pernah beberapa kali melakukan kolaborasi bersama dengan salah satu proyeknya yang pertama. Iya benar, UMKM di bidang UMKM. Betul. Dan kita merasakan sekali perubahan NTB Mall setelah ternyata anak-anak muda jadi banyak juga yang tahu nih. Jadi memang kalau dari sepenangkap saya NTB Connect ini memang lebih fokus ke anak muda ya Kak? Iya, lebih fokus ke anak muda. Jadi kita berusaha membangun awareness daripada anak muda untuk sama sih seperti moto-motonya Bella beli produk lokal. Nah itu jadi untuk lebih dekat lagi dengan daerahnya sendiri dahulu. Nah itu juga, dan kemudian nanti kita mungkin bisa berkarya yang lebih dari situ. Luar biasa. Saya sedikit penasaran juga nih Kak. Banyak banget penasaran nih, saking penasaran. Gak apa-apa, aku seneng loh dikepoin. Atau jujur mau aku kepoin balik. Waduh jangan, gak berat. Oke, gimana tuh? Kalau NTB Connect sendiri kan kalau kita bisa ngelihat kalau NTB Mall nih namanya NTB Mall, sama-sama mirip-mirip banget nih. Apakah NTB Connect itu memang diinisiasinya independen atau ada juga campur tangan dari dinas atau pemerintah? Kita independen. Memang dari inisiasi kami para generasi muda yang di dalam dan di luar negeri gitu. Kenapa namanya NTB Connect Kak? Karena kita menghubungkan, jadi connected to each other. Sebetulnya sesingkat itu ya namanya. Iya, sesingkat itu. Tapi bermakna sekali ya. Iya, jadi supaya kita tetap tetap terhubung lah satu sama lain. Jadi kita tahu oh ini loh yang berprestasi mungkin di bidang nyanyi for example. Nah kemudian yang ini berprestasi di bidang
apa ya, seni-seni yang lain lah ya. Nah jadi dari situ kita juga bisa saling memperkenalkan diri dan belajar dari pengalaman mereka itu. Luar biasa sekali. Kalau dari Kak Debbie sendiri nih, melihat kan yang baru berjalan berarti hanya satu project. Sudah dua ya, project. UMKM juga ongoing. Oke, ya. UMKM dan lingkungan hidup. Lingkungan hidup ya. Mungkin saya lebih pengen Kak Debbie menjelaskan tentang UMKM ya, karena kan kita sekarang sedang memperjuangkan UMKM biar bisa naik kelas tentunya. Kalau dari Kak Debbie sendiri selama bekerja sama dengan UMKM atau melihat perkembangannya pasti pelajarin juga kan siklus UMKM ini seperti apa, produk-produknya juga sudah tahu. Menurut Kak Debbie seberapa besar sih peluang UMKM di sini untuk berkembang? Menurut aku kita punya potensi yang luar biasa ya, apalagi di kala pandemi seperti sekarang. Kalau aku scrolling di Instagram itu udah banyak banget nih usaha-usaha kecil yang muncul. Jadi ibu-ibu udah mulai kreatif. Coba kalau misalkan kita lihat di Instagram, tiba-tiba ada jualan jajan lah, apalah, mungkin produk-produk kerajinan kayak gitu kan, atau di reseller. Nah itu sebenarnya kita di NTB itu punya banyak banget potensi untuk UMKM sendiri, dan itu mungkin perlu branding, bantuan branding. Dan menurut aku dengan kehadiran NTB Mall ini salah satu inisiasi dan inovasi yang menarik dan bagus dari pemerintah ya, juga dengan anak-anak muda yang pastinya berperan di NTB Mall sendiri, karena kita bisa membantu para UMKM ini untuk branding juga usaha mereka, karena selama ini kan mungkin mereka cuma punya produk tapi tidak punya pengetahuan bagaimana caranya untuk mengelola usaha mereka. Bener kan? Mungkin Juju sering temuin juga kan selama di NTB Mall seperti itu. Karena banyak UMKM yang mereka punya produk bagus tapi nggak tahu mau jual kemana, atau cara marketingnya yang masih minus kayak gitu sih, akhirnya mereka putus asa dan gulung tikar. Iya bener banget. Jadi dengan kehadiran NTB Mall itu sebenarnya menurut aku itu sangat membantu sekali untuk UMKM yang sekarang. Nah masalahnya adalah mungkin teman-teman yang sekarang mungkin belum terlalu banyak yang tahu. Nah jadi mungkin dengan kolaborasi seperti ini, dengan podcast seperti ini, apalagi dengan pandemi seperti sekarang yang kita cuman diem di rumah dan nonton YouTube, kemudian nonton Instagram doang. Nah dengan itu kita bisa bisa membantu untuk branding, kemudian mengedukasi masyarakat dengan yang memiliki usaha-usaha tersebut untuk ayo datang ke NTB Mall dan coba untuk menjual barang mereka melalui bantuan NTB Mall ini. Iya, jadi memang sebetulnya sama-sama menguntungkan ya. UMKM-nya untung, NTB Mall-nya juga suka gitu, dan NTB Connect juga bisa membantu untuk branding. Jadi sebetulnya NTB Connect juga sangat bermanfaat untuk UMKM nih. Jadi jangan lupa follow Instagramnya NTB Connect. Bener banget teman-teman, jangan lupa follow kami ya. NTB Mall dan NTB Connect. Iya betul, karena sebetulnya memang NTB Connect ini menjadi salah satu jembatan juga sebetulnya. Iya, jadi kami penyambung lidah lah ya. Iya, karena yang namanya jaringan itu nggak ada yang tahu ya Kak. Iya benar banget, relasi itu penting banget zaman sekarang ya. Ibaratnya kalau kita kemana-mana, kalau punya relasi kita akan dipermudah. Betul. Gitu. Koneksi. Ya people. Aduh. udah. Kita next lagi ke pembahasan. Iya. Takutnya nanti kemana-mana. Bener. Iya. Kalau misalnya nih Kak, kalau dulu kan pasti kakak nggak terlalu memperhatikan nih produk UMKM sebelum di sini, atau mungkin memang masih belum punya gambaran apa aja sih emang ini produk UMKM kayak gitu, ini produk lokal. Nah perbedaan nih, perubahan apa yang Kak Debbie rasakan sebelum tahu apa itu produk-produk UMKM yang ada di sini, sama sekarang waktu udah ada di NTB Connect dan akhirnya bisa lebih melihat lebih luas lagi. Perubahan apa yang Kak Debbie harap? Panjang banget. Aku berdasarkan pengalamanku sendiri aja ya. To be honest, aku juga baru tahu NTB Mall ini eksis itu semenjak aku gabung di NTB Connect. Dan semenjak kita punya mini project. Jadi aku bersyukur banget ya dengan mini project dari data research kita itu, ternyata teman-teman NTB Connect itu ada yang tahu. Dan aku bersyukur banget maksudnya dengan adanya NTB Mall sekarang kalau mamaku nanya, seperti tadi mamaku sebelum aku kesini udah nanya, nanti jangan lupa ya cariin taplak meja. Waduh. Jadi tadi aku datang ke sini aku nanya, ada taplak meja nggak ya? Nah jadi karena emang bagi kita mungkin yang awam, kita kan selama ini bingung banget tuh mau cari produk-produk lokal NTB yang dengan harga terjangkau tapi kualitasnya bagus. Nah kalau di sini asli Kak, bener banget. Jangan sampai kita dapat yang KW gitu kan. Sekarang udah jadi rahasia umum Kak. Iya. Oleh-oleh tapi bukan
produk di sini, malah diimpor kayak gitu. Iya, dan di NTB Mall sendiri yang bikin spesialnya itu adalah karena semua produk-produknya itu kan sudah melewati beberapa tahapan kan. Betul. Bener banget kan Ju. Nah jadi pasti produk yang kita beli itu bukan yang asal-asalan. Nah pasti produk lokal yang original, dan pastinya harganya juga terjangkau. Jadi bakal lebih puas gitu loh. Jadi itu sih lebih ke awareness aja. Jadi sekarang kalau mau nyari oleh-oleh udah nggak bingung lagi gitu ya. Nah dan sekarang aku juga baru tahu ternyata di NTB ada produk teh moringa ini. Waduh, jadi harus beli nih, harus langganan. Harus, iya harus, karena di lifestyle kemarin aku kelewatan. Kelewatan, jadi sekarang aku harus beli. Luar biasa. Ya kan memang kalau di sini mungkin sedikit informasi juga nih. Kalau produk-produk di NTB Mall ini langsung dari tangan pertama. Jadi langsung dari UMKM mereka. Jadi harga-harga di sini aja pure dari mereka dengan kesepakatan bersama sebetulnya. Jadi nggak ada tangan ketiga, keempat, nggak ada lagi kayak gitu. Dan sebelum mereka masuk pun kadang-kadang kita ada salah satu program juga yang sosialisasi langsung. Kita jemput bola, kita lihat langsung gimana produksinya Kak. Jadi menarik ya. Keasliannya itu bisa terjamin lah untuk calon-calon customer kita kayak gitu. Iya, kayaknya aku bakal jadi pelanggan tetap lah ya untuk teh moringa ini. Luar biasa, nanti lama-lama jadi brand ambassadornya NTB Mall. Oh boleh. Iya luar biasa. Semangat banget sih. Iya, kalau harapannya Kak Debbie sendiri nih ke depannya setelah mini projectnya berakhir. Ada nggak sih masih keinginan untuk bisa tetap berkolaborasi dengan NTB Mall? Pasti akan ada keinginan itu karena kita kan semakin lama semakin banyak ide-ide yang muncul, dan pasti kita akan terus berinovasi kan untuk kemajuan juga NTB Mall sendiri, NTB Connect sendiri sebagai komunitas. Iya, betul. Nah jadi harapannya semoga masyarakat semakin meningkat kesadarannya, dan juga pastinya untuk generasi muda semakin ingin bergabung untuk berkontribusi juga untuk daerahnya sendiri gitu ya, dengan potensi yang kita miliki masing-masing. Itu sih harapannya. Semoga kita makin banyak kolaborasinya, entah kolaborasi dari segi mungkin promosi, atau mungkin nanti suatu saat mungkin kita di kala pandemi ini kita bisa mengadakan apa ya untuk berbagi mungkin dengan orang-orang yang sekarang mengalami kesusahan di kala pandemi seperti itu, mungkin bisa lah nanti ya. Luar biasa. Menurut saya nih teman-teman dari NTB Connect bisa dijadikan brand ambassador untuk UMKM nanti. Boleh banget, gratisan. Dan kita senang banget loh memperkenalkan produk-produk lokal ke masyarakat luas ya. Jadi sekarang orang ke NTB itu nggak perlu bingung-bingung lagi cari produk lokal, nanya-nanya di mana belinya gini-gini. Udah langsung aja ke NTB Mall. Sekarang kita punya mall sendiri. Luar biasa. Dan harapannya ini bakal jadi lebih besar lagi sih Kak. Amin semoga sukses. Sebetulnya kalau NTB Connect, NTB Mall sendiri itu dia kita jenisnya itu sistemnya hybrid commerce Kak. Jadi ada yang aplikasi, ada juga yang ini kayak jadi tempat produknya lah kayak gitu. Jadi kayak lebih ke toko, tapi nggak bisa masukin semua barang di sini kayak gitu. Jadi kalau mau lihat produknya NTB yang asli benar-benar itu silahkan langsung ke aplikasi aja kayak gitu. Karena di sana sebetulnya lebih banyak, udah sekitar 4.000 produk lebih yang udah masuk ke sana. Iya. Jadi gitu. sekarang dipermudah, apalagi di kala pandemi kan mungkin teman-teman nggak bisa datang langsung ke tokonya, dan sekarang bisa langsung lewat aplikasi aja. Benar. Kalau dari Kak Debbie sendiri nih harapannya ke depan untuk NTB Mall dan juga NTB Connect sendiri seperti apa? Untuk NTB Mall ya, pertama, aduh banyak-banyak Kak, boleh silakan. Pertama, langsung aku nyanyi ini ya. Iya boleh. Kak Debbie udah hafal lagunya jingle NTB Mall kan ya? Nanti aku nyanyiin aja di live IG ya. Oke, jadi harapan aku untuk NTB Mall semoga dengan adanya NTB Mall ini semakin banyak UMKM yang bisa bergabung dan bisa mewadahi UMKM di NTB, sehingga mereka nggak gulung tikar akhirnya. Betul. Juga kemudian mereka juga bisa meningkatkan kualitas daripada usahanya, karena selama ini kan mungkin karena kurang edukasi, jadi ada beberapa standar yang mungkin tidak sesuai. Nah itu bisa melalui NTB Mall mungkin bisa diedukasi seperti itu. Kemudian
selain itu semoga semakin sukses juga untuk aplikasinya. Amin. Iya, semoga makin banyak yang unduh ya. Luar biasa. Kemudian untuk NTB Connect sendiri, harapannya semoga kami bisa lebih banyak berkolaborasi dan terutama membantu pemerintah daerah juga untuk terkait dengan 5 isu tadi, yang 5 isu penting itu di UMKM, lingkungan hidup, kemudian di literasi, pernikahan dini, dan juga di pariwisata. Setidaknya kami sebagai generasi muda punya suara di beberapa mungkin sebagai input pemerintah daerah untuk melakukan mungkin beberapa kebijakan yang membutuhkan partisipasi dari anak muda. Jadi mungkin bisa melalui kami NTB Connect sebagai penghubungnya, penyambung lidahnya. Itu NTB aja. Connected ya, betul. Iya. Biasa. Kalau dari NTB Connect sendiri kan tadi ada 5 Kak. Aku ini masih penasaran sebetulnya dengan 5 proyeknya NTB Connect. Apakah setelah selesai 1 tahun ini akan ada proyek yang lain atau dia bakal tetap fokus di 5 isu ini? Untuk saat ini mungkin kami belum berpikir untuk yang di kedepannya, tapi kami harapkan kami akan selalu update dengan isu-isu yang terkini di Lombok. Jadi kami belum tentu akan selalu bergerak di 5 isu ini. Mungkin nanti akan kami fokuskan kemana, ya tergantung daripada kebutuhan dan isu-isu yang memang lagi trending, ya, lagi betul, booming. Itu benar-benar ide yang menurut aku hebat sih Kak, karena ada beberapa orang yang aku pernah dengar mereka bilang kalau kita buat bisnis, buatlah sesuai kebutuhan masyarakat. Jadi kalau memang udah nggak dibutuhin, buang yang lama, buat lagi yang baru kayak gitu. Aku pernah baca itu di mana gitu, dan NTB Connect mengadopsi itu sepertinya. Iya, tapi ini versi komunitas. Iya, luar biasa. Bukan versi komunitas. Jadi kami berusaha untuk membantu masyarakat pada umumnya sesuai dengan isu yang memang lagi terkini banget. Luar biasa. Gitu. Jadi kami menjawab dan memberikan solusi. Berarti langsung berhubungan dengan masyarakat juga ya? Iya, semoga ya. Karena emang lagi pandemi, jadi nggak bisa langsung terjun ke masyarakat. Oke, setelah ini ada kegiatan-kegiatan yang lain mungkin Kak yang mungkin bisa jadi spoilernya teman-teman juga. Iya. Kegiatan yang besok ini di tanggal 8 Agustus kan kita bakalan ada webinar bareng dengan NTB Mall. Oh, betul. Ada fun meeting di situ ya. Itu aja sih proyeknya. Sudah banyak Kak yang daftar? Udah banyak, sampai udah penuh kayaknya, udah limit ya. Kayaknya udah 50 juga karena kita kan batasi ya. Batasi untuk pesertanya. Luar biasa. Semoga nanti NTB Connect kedepannya bisa jadi lebih baik. Amin. Bisa lebih hebat lagi, luar biasa. Terima kasih Juju. Saya udah merasa NTB Connect akan jadi sangat besar karena orang-orang hebat di dalamnya. Iya. Jadi semua memang putra-putri NTB baik di dalam maupun di luar negeri itu adalah mereka yang memang berbakat di bidangnya masing-masing. Okay. Kalau untuk rekrutmennya sendiri dari NTB Connect, apakah akan buka lagi atau menunggu proyeknya selesai dulu nih gitu? Kita akan menunggu proyeknya selesai, kemudian kita akan evaluasi. Pastinya kita harus mengevaluasi dari proyek-proyek ini sejauh mana bisa berimpak positif terhadap masyarakat, terhadap anggota kami khususnya. Nanti dari situ mungkin nanti kita akan rekrutmen lagi. Oke, ya, annually lah. Iya. Kalau NTB Connect sendiri ini dia bentuknya mau akan membuat platform atau sebatas komunitas aja yang memang aktif di media sosial, dunia digital kayak gitu Kak? Komunitas dan platform. Iya. Oke, jadi dalam proses. Luar biasa. Masih dalam proses ya teman-teman. Luar biasa. Pokoknya NTB Connect ini nggak usah diraguin lagi lah, orang-orangnya hebat semua sahabat UMKM. Iya, termasuk yang di NTB Mall juga luar biasa. Semoga tetap bisa kolaborasi ya Kak. Amin. Senang banget kami diajak berkolaborasi dengan orang-orang yang kebanggaannya juga yang punya ide-ide dan kreatif yang tinggi. Iya, karena sebetulnya NTB ini membutuhkan anak-anak muda Kak. Bener banget. Karena kita nggak bisa mengalah dengan waktu terus berjalan. Iya, bener. Kan orang-orang yang memang dan memang kita selalu akan menghadapi yang namanya perubahan. Betul. Dan perubahan itu biasanya yang paling update anak muda. Karena kita udah lihat di sosial media, bentar-bentar udah ada isu ini. Nah, jadi kita bisa membantu pemerintah melalui pengetahuan yang kita punya. Iya. Jadi memang pemerintah sendiri sangat terbantu dengan adanya anak muda. Tapi memang nggak semua komunitas itu bisa show up atau gimana sih Kak?
kesulitan-kesulitan yang biasa kan banyak banget sebetulnya Kak komunitas yang ada di NTB. Banyak banget. Cuman ya kembali lagi memang tantangan itu ada pada manajemen SDM. Karena nggak yang namanya volunteerism, komunitas kan lebih apa ya, lebih dikaitkan dengan volunteerism. Betul. Ya, jadi kan karena kita memang harus mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran kita pada sesuatu yang mungkin bagi beberapa orang yang bergabung di komunitas tersebut kurang benefisial, tapi mungkin bagi sebagian orang itu memberikan benefit sendiri. Misalkan bagi aku sendiri nih, gara-gara aku bergabung di komunitas, aku jadi tahu ternyata ada NTB Mall. Terus kemudian aku tahu link-linknya, misalkan aku punya teman di dinas inilah, dinas ini. Jadi aku juga punya pengetahuan sendiri yang aku bisa kumpulkan dan itu mungkin bermanfaat untuk aku di suatu hari nanti. Betul. Gitu, untuk meniti karir juga pastinya. Karena jaringan itu akan selalu ada dan panjang ya Kak. Iya. Itu sangat kita butuhkan untuk ke depan. Iya, jadi intinya kalau di komunitas itu yang harus bagus adalah manajemen SDM-nya. Ya. SDM yang bergabung di komunitas itu. Selain komunitas kayaknya semua perusahaan juga kan membutuhkan tuh Bener manajemen banget. SDM. Kalau nggak gitu nggak bisa jalan kan Kak. Setuju banget. Jadi kalau mau buat sesuatu, terutama yang melibatkan orang banyak, mending ditingkatkan dulu manajemen SDM-nya. Iya, pengelolaan SDM itu penting banget di mana. Luar biasa. Terima kasih Kak Debbie. Makasih banget Juju. Pengen banyak Pengen banyak sharing-sharing lagi ya. sedikit insecure sebetulnya pada Aku juga insecure di sini. Luar biasa Kak Debbie, luar biasa banyak banget yang pengen kita tanya-tanya lagi sebetulnya. Oh ya, satu lagi Kak. Apa itu? Jadi tadi mendengar Kak Debbie kan suka nih dengan produk-produk herbal yang kayak ini. Iya bener banget. Jadi aku mau ngajakin Kak Debbie ngasih surprise. Aku mau ngajak Kak Debbie untuk makan salah satu produk yang memang bagus banget. Apa itu produknya? Black garlic. Oh iya. Pernah denger ya, Kak? Bukan pernah dengar lagi. Jadi sekarang kayaknya nih semua yang ada di NTB Mall ini terkait banget dengan kehidupan yang aku lalui hari-hari ini. Kenapa? Karena emang gimana tuh? Karena emang kalau tadi kan kelor, ini keluargaku suka banget si kelor, suka makan kelor. Kalau yang ini black garlic, ini papaku juga emang lagi suka ini konsumsi ini karena manfaat kesehatannya bagus banget, gitu kan untuk pencernaan. Banget semuanya Kak. Iya. Apalagi pandemi ini emang bener betul banget untuk dan cara pembuatan black garlic sendiri itu aku sampai pelajarin juga tuh di rumah. Mungkin Kak Debbie bisa lebih menjelaskan nih ke sahabat UMKM seberapa kalau kita buat sendiri itu kan harus pakai bawang yang kalau nggak salah nih ya, karena aku cuma dengerin aja nih bawang yang tunggal gitu kan. Tunggal ya. Jadi itu terus harus dikukus gitu ya kalau nggak salah, ini aku dengerin aja dari orang tua aku. Di oven. Ya itulah semacam itu. Nah itu kadang-kadang suka gagal buatnya. Jadi kami terpaksa harus ngordernya itu dari luar daerah. Jadi sekarang aku tahu ada black garlic di sini, ya udah. Jadi ini untuk sahabat jauh-jauh lagi. Ya. Mungkin nanti untuk sahabat NTB Connect yang melihat ini, aduh promo aku. Gak apa-apa, silakan di promo, ini bagus loh teman-teman, bagus banget. Iya betul. Jadi sebetulnya informasi aja kalau untuk black garlic sendiri dia ada 2 jenis memang Kak. Kita ada juga yang bawang nunggal sama ada juga yang masih utuh, bawang yang biasa. Biasanya ini yang lebih murah sih sebetulnya karena jadi alternatif mau yang sehat tapi pengen yang murah, ini dia kita kasih alternatifnya. Iya, gitu. Awalnya sih aku rasanya kayak gimana gitu ya, tapi mungkin Kak Debbie aja yang buka. Jadi ini aku mau ngajakin pengen lihat gimana sih ekspresinya Kak Debbie setelah makan black garlic. Tenang guys, aku suka ini banget. Iya, aku juga suka Kak. Jadi dicemilin kayak jadi permen biasa. Iya, kayaknya aku sukanya herbal deh. Aku juga suka makan kencur. Iya, luar biasa. Di sini suka makan kencur nggak? Suka. Aku juga suka jamu-jamuan. Jadi produk-produk yang di sini juga selalu aku beli sih sebetulnya Kak. Dari wanginya aja udah pekat banget teman-teman. Betul. Ini dia di oven di steamnya itu sekitar 1 bulan sampai 3 bulan. Kayak gitu. Karena semakin lama sebetulnya semakin bagus. Jadi dia kayak fermentasi sama kayak kimchi atau produk-produk yang memang difermentasi. Semakin lama semakin bagus kan. Gitu. Sekarang kita coba dulu ya teman-teman. Luar biasa. Nanti Kak Wafi bisa cobain juga kok, nggak usah khawatir. Ini bagus loh Kak Wafi. Ini dampak kesehatannya bagus. Iya betul. Terutama untuk lansia ini sangat direkomendasikan. Ini gimana sih cara bukanya? Seikhlasnya aja Kak, gimana enaknya. Aku izin taruh sini ya. Iya. Oke guys, sekarang kita akan mencicip black garlic. Iya, aku bakal temenin Kak Debbie untuk makan. Aku biasanya konsumsi ini malam-malam pas mau sebelum tidur. Iya. Tapi memang bagusnya itu 2 kali sehari Kak. Gitu. 1 butir pas baru bangun sebelum makan. Jadi belum ada yang masuk sama waktu mau tidur. Kayak permen kan? Enak banget.
Aduh, yang liatin di sini kayaknya pada aneh ya, kok bisa enak gitu ya. Iya Kak, mungkin buat sebagian orang yang nggak suka rempah-rempah bakal enak makanin ini. Tapi kalau ingat lagi manfaatnya mungkin bakal suka juga Kak. Habisin aja Kak, boleh? Iya, nanti kita habisin setelah ini ya. Oke. Jadi ini salah satu produk UMKM yang di sini yang dia dari Sembalu nih kalau nggak salah, Lombok Timur. Oke, aku baru tahu sih ini. Iya, jadi memang banyak banget di sini. Kita punya banyak sekali sumber daya alam Kak. Iya benar. Tapi yang jadi masalahnya itu gimana cara masarin produk, karena UMKM-nya juga males untuk jualan kalau nggak ada yang beli. Iya. Kayak gitu. Again, branding ya. Betul. Iya. Nggak ada yang tahu, terus harganya mahal. Orang-orang kan maunya yang murah dan banyak tapi sesuai kebutuhan kayak gitu. Iya benar banget. Dan kalau ngomongin branding juga itu kan sesuatu yang kompleks ya. Betul. Bukan cuma 1-2 gitu. Jadi bagaimana juga dari segi visualnya kita persiapkan, kemudian dari segi verbalnya, mungkin dari segi bahasa-bahasanya untuk pengantarnya. Betul. Itu kan juga harus dipikirin juga. Iya. Jadi memang selalu semuanya harus update Kak. Benar. Sama kayak pembisnis nih, walaupun mungkin baru tingkatan lokal, baru tingkatan daerah juga harus bisa tetap naik kelas. Iya. Karena kan kita juga bakal insya Allah pengennya ekspor semua produk. Amin amin, semoga bisa terwujud ya. Amin ya rabbal alamin. Ditunggu kabar bahagia dari NTB Mall. Ditunggu juga informasi dan update dari NTB Connect. Pasti. Ya, karena kita sama-sama baru Kak sebetulnya. NTB Mall juga baru sekitar 6-7 bulan. Dan NTB Connect juga baru. Jadi kita baru sama-sama merintis sebetulnya. Tapi kita nggak bisa selamanya merangkak kan Kak. Kita bener banget. Kadang-kadang kita butuh satu langkah yang bisa membuat kita lebih maju lagi. Luar biasa Kak. Mungkin kesan terakhir Kak. Mungkin bisa juga kesan dari Black Garlic-nya. Kesan dari Black Garlic-nya, terima kasih loh. Akhirnya aku sekarang punya alternatif untuk belanja Black Garlic. Jadi gak perlu lagi nunggu-nunggu dari luar sana ya. Luar biasa. Tinggal langsung ke NTB Mall ya. Kemudian untuk yang pesannya mungkin untuk NTB Mall, semoga semakin maju, semakin bisa menjangkau seluruh UMKM di NTB. Tidak cuma hanya pada di Lombok saja, tapi mungkin di Sumbawa, di Bima juga bisa terjangkau. Kemudian bisa semakin mengedukasi SDM yang kita punya dengan potensi yang kita miliki. Dan semoga kita lebih banyak lagi berkolaborasi untuk memperkenalkan produk-produk lokal ya. Itu aja sih pesannya ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Kak Debbie, terima kasih juga Kak Wafi. Ini manajernya Kak Debbie ya. Sekarang luar biasa. Enggak, kami satu tim. Oke, satu tim yang luar biasa Kak. Aku suka banget dengarnya. Mungkin semoga kita bisa berkolaborasi lagi Kak. Amin. Kemarin seneng banget. Emang sama teman-teman dari tim dari kelompok yang pertama udah ngerancang nih, kita pengen buat ini yuk barengan aja kayak gitu. Iya, gitu semoga bisa terrealisasi ya suatu saat nanti. Amin. Iya. Terima kasih banyak Kak Debbie sebelumnya. Terima kasih banyak Juju dan NTB Mall. Semoga kita bisa tanya-tanya lagi. Mungkin nanti NTB Connect punya update terbaru dan kami bisa tanya lagi. Kita bakal buat podcast atau mungkin nanti NTB Connect yang buat podcast. Iya, ditunggu aja ya. Kami bakal open banget itu Kak. Luar biasa. Bener banget. Makasih semuanya. Makasih NTB Mall. Mungkin untuk sesi penutupnya saya mau ngajakin Kak Debbie untuk yel-yel. Jadi NTB Connect ini punya yel-yel. Gimana tuh? Kalau misalnya saya nanti bilangnya NTB Mall, Kak Debbie bilang semua ada, semua bisa dari NTB untuk Indonesia. Kayaknya sering banget dengernya NTB Mall. Bagus juga, bagus. Aku sih yes. Oke, aku juga yes. Oke, mungkin kita mulai ya Kak ya. Semua ada, semua bisa dari NTB untuk Indonesia. Oke, siap. 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 NTB Mall, semua ada, semua bisa dari NTB untuk NTB. Terima kasih Kak Debbie. Sampai jumpa lagi. Kita bakal buat podcast, tentu nggak bakalan kami putus sampai di sini. Kita bakal ada lagi Kak Debbie. Dan sahabat UMKM, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk tetap pantengin Instagram NTB Connect dan juga NTB Mall, karena kita selalu update di situ untuk informasi-informasi terbaru. Iya pasti. Terima kasih. Bye bye.